Bab 16, bercerai untuk cinta. Tak tak tak. Miranda sedang berada di dapur dan sibuk bersama pisau dan sepotong daging yang sedang ia cincang untuk dibuat masakan yang diinginkan oleh Leo. Perempuan itu sudah 30 menit berada di sana sampai ketika putranya menghampirinya dan berdiri memandangi ibunya yang sangat sibuk di dapur. Ibu membuat makanan lebih banyak dari biasanya. Apakah ibu mau membaginya dengan Paman Josan? Tanya Wendy. Miranda menghentikan gerakannya, lalu menoleh menatap putranya yang saat ini mengambil sebuah kentang dan memainkannya di tangan. Ya, untuk Paman Josan dan untuk kita, jawab Miranda yang tidak ingin memberitahu putranya bahwa sebagian makanan itu juga akan diantarkan pada Leo, karena dia cemas putranya mungkin akan merengek untuk ikut dengannya. Ah, begitu. Lalu kotak bekal itu mau ibu apakan? Tanya Wendy sembari menunjuk satu set kotak bekal yang disiapkan Miranda di atas meja untuk digunakan sebagai tempat bekal yang akan diantarkan pada Leo. Miranda pun mengalihkan tatapannya menatap kotak bekal yang dimaksud oleh putranya. Ah, itu kotak bekal yang baru ibu beli, baru selesai dicuci, jadi ibu mengeringkannya di sana. Jawab Miranda dengan rasa bersalahnya dalam hati karena harus membohongi putranya. Ah, begitu, kata Wendy sembari menghampiri kotak bekal tersebut dan melihatnya telah kering, sehingga Wendy pun segera membawanya ke lemari untuk disimpan dengan rapi. Miranda tidak mengatakan apapun. Perempuan itu hanya melanjutkan masakannya dengan Wendy yang terus membantunya. Setelah 30 menit kemudian, akhirnya semua makanan yang dimasak oleh Miranda kini telah siap. Lalu perempuan itu menatanya di atas meja tanpa lupa menyiapkan makanan untuk Leo ke dalam lemari. Kenapa ibu menyimpannya? Tanya Wendy yang merasa aneh dengan ibunya yang menyimpan makanan. Padahal biasanya perempuan itu tak pernah melakukannya. Ah, Miranda menutup lemari sambil menatap putranya. Dan saat ini otaknya sedang berpikir keras untuk mendapatkan alasan yang tepat. Ini, ibu punya seorang teman yang ingin ibu berikan. Sekarang pergi panggil Paman Josan agar kita makan bersama-sama, kata Miranda. Langsung dijawab anggukan Wendy, sehingga Wendy meninggalkan dapur. Sementara Miranda, ia dengan cepat mengambil kotak bekal yang telah disimpan oleh putranya, lalu memasukkan makanan untuk Leo ke kotak bekal itu sebelum dia menyimpannya di kamar. Setelah selesai, Miranda kembali ke dapur seperti tidak terjadi apa-apa sampai Josan dan putranya kembali menghampirinya. Lalu mereka bertiga makan bersama. Paman, aku dan ibuku yang memasak makanan ini, kata Wendy dengan bangga sambil melemparkan senyum pada Josan yang duduk di hadapannya. Benarkah? Kalau begitu, kau sudah menjadi seorang pria yang dewasa karena sudah mau membantu ibu di dapur, puji Josan. Tentu saja, jawab Wendy dengan sangat bangga. Sementara mereka bercakap-cakap, tiba-tiba saja bel apartemen mereka dibunyikan oleh seseorang. Ding dong, ding dong. Maka Miranda dengan cepat berdiri, lalu pergi membuka pintu apartemen dan mendapati pengawal Leo yang kemarin menemuinya kini berdiri di depan pintu. Saya datang kemari untuk menjemput Nyonya, ucap sang pengawal, langsung membuat Miranda menganggukkan kepalanya. Tunggu sebentar, kata Miranda sebelum dia menutup pintu apartemennya, lalu kembali ke meja makan menghampiri dua pria yang sedang tertawa bersama karena sebuah hal lucu yang diucapkan oleh Josan. Sayang, ibu harus pergi sebentar. Ibu mau mengantar bekal untuk teman ibu. Apa kau baik-baik saja kalau tinggal di rumah sendirian? Tanya Miranda yang memang biasanya dia meninggalkan pria kecil itu sendirian di rumah
kalau dia memiliki sebuah urusan keluar rumah. Tidak apa-apa, kan ada Paman Josan yang menemaniku. Iya kan, Paman? Tanya Wendy pada pria yang ada di hadapannya. Ya, aku juga tidak kemana-mana, ucap Josan, langsung membuat Miranda bernafas dengan lega. Lalu perempuan itu cepat-cepat mengambil satu set kotak bekal yang telah ia siapkan untuk Leo sebelum perempuan itu pergi ke kamarnya dan merias wajahnya sedikit lebih cantik. Setelah selesai merias wajah, Miranda berganti pakaian lalu keluar dari apartemennya. Saat mereka tiba di lobi apartemen, Miranda menghentikan langkahnya menatap pengawal Leo yang membukakan pintu untuknya. Lain kali tidak perlu membukakan pintu untukku, ucap Miranda yang tidak mau membuat orang menjadi salah paham. Maaf Nyonya, ini perintah dari atasan saya. Kalau saya tidak melakukannya, maka saya akan segera dipecat, ucap sang pengawal. Miranda yang mendengar jawaban pengawal kini merasa begitu kesal. Tetapi perempuan itu tetap memasuki mobil dan duduk di dalam mobil sambil melihat ke arah sang pengawal yang berlari kecil memutari mobil menuju kursi kemudi sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut. Miranda yang duduk dalam mobil kini menggigit bibir bawahnya dan saat ini dia merasa gugup untuk kembali bertemu dengan Leo. Meski begitu, Miranda berusaha menenangkan dirinya dan terus terdiam dalam mobil hingga mereka tiba di sebuah perusahaan yang dulunya menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh Miranda. Tak butuh waktu lama setelah meninggalkan mobil, Miranda akhirnya berdiri di depan pintu ruangan Leo. Tok tok tok. Pengawal yang mengantar Miranda mengetuk pintu ruangan Leo. Masuk. Suara Leo dari dalam ruangan membuat jantung Miranda semakin berdegup amat kencang. Pengawal yang ada di sana juga langsung sigap membukakan pintu untuk Miranda, sehingga Miranda langsung menatap pria dalam ruangan yang sedang sibuk di meja kerjanya. Dek, dek. Miranda menahan nafasnya selama beberapa saat menatap pria itu dan membiarkan jantungnya berdegup amat kencang sampai Leo mengangkat wajahnya dan menatapnya, sehingga membuat jantung perempuan itu semakin tegang. Tetapi detik kemudian, ingatan masa lalunya langsung mempengaruhi suasana hati Miranda, sehingga Miranda mempererat pegangan tangannya pada tali paperback di tangannya, lalu melangkahkan kaki memasuki ruangan. Leo pun berdiri dan berjalan ke arah sofa, sehingga Miranda langsung mengubah haluan ke arah sofa dan meletakkan paperback di atas meja. Silakan dinikmati, dan sekali lagi aku berterima kasih atas bantuanmu menyelamatkan putraku, ucap Miranda. Leo mengangkat sebelah alisnya menatap perempuan di depannya, dan pria itu bisa melihat ketidaksenangan Miranda menemuinya. Pria itu juga bisa melihat dengan jelas bahwa Miranda berusaha menyembunyikan perasaan perempuan itu. Duduklah dan makan bersama, kata Leo. Tidak perlu, silakan nikmati makanannya, ucap Miranda sebelum dia berbalik untuk pergi dari ruangan itu. Tetapi sepertinya ucapan terima kasihmu ini tidak tulus, ucap Leo langsung membuat Miranda menghentikan langkahnya lalu berbalik menatap Leo. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Tanya Miranda yang saat ini merasa begitu kesal pada pria di hadapannya. Leo tersenyum. Kau hanya meletakkannya di atas meja tanpa membukakannya untukku. Dan raut wajahmu juga. Kau maafkan aku. Setelah Miranda langsung menghampiri Leo, lalu perempuan itu dengan cepat membukakan kotak bekal untuk Leo dan menatanya di hadapan pria itu. Kalau kau tidak mau makan denganku, maka duduk dan tunggu aku selesai makan, ucap Leo dengan dingin setelah Miranda selesai menata kotak bekal di hadapannya. Mendengar itu, maka Miranda hanya bisa mengepal kuat tangannya lalu memilih duduk di sofa yang letaknya paling jauh dari Leo. Leo tersenyum tipis melihat kelakuan Miranda, tetapi pria itu tidak mengatakan apapun dan hanya duduk dengan tenang menikmati makanan yang disediakan Miranda untuknya.
Masakanmu masih enak seperti dulu, puji Leo sambil menatap Miranda. Miranda hanya tersenyum tipis pada pria di hadapannya sebelum dia mengalihkan tatapannya memperhatikan seluruh ruangan tempat mereka berada. Kau juga masih sama seperti dulu, sangat membosankan. Komentar Miranda yang melihat desain interior pada ruangan tersebut benar-benar membosankan baginya, sebab pemilihan warna abu-abu dan hitam dan tidak ada satupun tanaman hidup dalam ruangan itu membuat Miranda sangat tidak nyaman. Benarkah? Apakah itu salah satu alasan kau tidak mau menjadi istriku? Tanya Leo langsung membuat Miranda kembali menatap pria di hadapannya dengan raut wajah terkejut. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Tinggalkan juga komentar kalian di kolom komentar ya. Berikut cara melihat keseluruhan bab novel. Pertama, buka profil Novel Toraja, geser ke kanan dan pilih playlist. Setelah itu, pilih kotak playlist yang berjudul Bercerai untuk Cinta. Dan kalian sudah bisa menemukan keseluruhan bab novel Bercerai untuk Cinta.